Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Civil Ancora Vivo. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ya mengenai preliminary design ya. Pertama-tama kita pahami terlebih dahulu apa itu preliminary design. Preliminary design adalah suatu tahap awal perencanaan struktur yang menghasilkan dimensi awal atau dimensi acuan atau bisa kita sebut sebagai dimensi minimal dari komponen penyusun struktur itu sendiri. Preliminary design ini sangat penting dan bisa kita terapkan pada struktur beton bertulang maupun pada struktur baja ya. Contoh pada struktur beton bertulang, preliminary design ini akan menghasilkan dimensi minimal dari struktur balok. Misalkan lebar balok berapa dan tinggi balok berapa. Nah, itu kita bisa mencarinya dengan menggunakan preliminary design. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan sharing mengenai preliminary design pada portal frame steel atau preliminary design pada struktur baja ya. Di mana struktur baja itu sendiri sangat luas sekali ya. Namun dalam contoh ini saya akan coba mengambil contoh studi case preliminary design portal frame ya, gable frame ya, dimana contoh bangunan pada gable frame ini seperti bangunan pabrik maupun bangunan gudang ya. Adapun gedung-gedung tinggi menggunakan struktur baja ya. Namun di sini tidak kami bahas ya. Di sini saya hanya membahasnya portal frame ya. Nah, muncul pertanyaan apakah caranya beda? Sama saja ya, kita mencari gable frame atau mencari portal gedung yang menggunakan steel structure, itu preliminary desainnya sama kalau dia baja ya. Oke, langsung ke study case kita. Di sini saya memiliki bangunan, anggap saja ini bangunan warehouse ya, di mana lebarnya adalah 20 meter, lebar bentangnya 20 meter, tingginya 7 meter ya, dan sudutnya 20 derajat. Ini adalah potongan melintangnya. Nah, bagaimana dengan potongan memanjangnya? Ini adalah potongan memanjangnya, di mana jarak antar rafter atau jarak antar gable frame ini itu dipasang sejarak 6 meter. Ini dia, 6, 6, 6, 6, 6 ya. Jadi dari dua gambar ini kita sudah bisa mengkalkulasi preliminary design. Oke, kita ambil contoh ini saja ya. Lalu kita langsung pada calculation sheet. Diketahui terlebih dahulu lebar bentang kita notasikan L besar itu 20 meter, itu ini. Nah, ini 20 meter, ini L besar. Lalu jarak antar gable atau notasi L kecil itu 6 meter, yaitu ini. 6, 6, 6, 6, 6, itu 6 meter. Lalu untuk tinggi atau height itu 7 meter, itu yang mana? Itu yang ini. Dari ujung kolom ini sampai ke tanah asli itu 7 meter ya. Dari permukaan tanah asli sampai ujung kolom itu 7 meter ya. Itu adalah height ya, 7 meter. Untuk rise, nah rise ini apa? Rise itu adalah jarak dari ujung kolom, ini dia, ujung kolom ini hingga ke ujung rafter ya. Jadi rise itu jarak antara ujung kolom hingga ke ujung rafter, yaitu 3,64 meter ya. Jadi di sini rise sama dengan 3,64 meter dan sudutnya adalah 20 derajat, yaitu ini. Sudutnya 20 derajat. Oke. Baik, diketahui dengan data-data sebagai berikut ya. Dari data ini kita sudah bisa melakukan preliminary design ya. Kita sudah melakukan preliminary design. Lalu untuk yang pertama kita mengkontrol ya. Kita kontrol kemiringan rafter ya. Untuk kemiringan ideal rafter pada konstruksi gable frame itu berkisar antara 10 derajat hingga 20 derajat. Nah, milik kita kan 20 derajat, maka itu masih memenuhi kemiringan ideal rafter gable frame, yaitu oke. Untuk panjang hounds ya. Panjang hounds. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu. Hounds ini apa? Hounds itu adalah ini teman-teman ya. Ini. Yang seperti segitiga kecil ini. Nah, itu hounds. Saya perbesar terlebih dahulu. Ya, ini hounds yang segitiga seperti ini. Ini hounds.
ya. Ini juga hounds, ini dia yang saya lingkarin ini. Ini hounds dan ini juga hounds. Nah, maksudnya panjang hounds itu apa? Yaitu adalah panjang horizontal dari titik sini, kita tarik ke sini, misalkan berapa panjangnya, lalu kita tarik ke atas. Nah, hounds kita misal ada di titik ini, maka kita tarik ke sini. Nah, itu panjang hounds milik kita. Oke. Baik, kembali lagi pada pembahasannya. Panjang hounds sama dengan L besar per 10 atau lebar per 10. Maka L kita adalah 20 meter, maka 20 meter per 10 sama dengan 2 meter. Nah, panjang hounds kita 2 meter itu maksudnya apa? Maksudnya adalah panjang hounds kita 2 meter, kita tarik dari titik sini 2 meter ke kanan. Nah, lalu kita tarik ke atas. Nah, dari titik ini kita tarik seperti ini. Nah, ini adalah hounds kita. Nah, bagaimana dengan studi case kali ini? Hounds-nya terlalu kecil, maka tidak sesuai ya. Maka kita perbesar ya, perbesar secara 2 meter hounds. Oke. Itu bagaimana cara kita mencari panjang hounds ya, teman-teman ya. Kita mencari panjang hounds-nya adalah 2 meter. Oke. Lalu kita langsung pada langkah yang pertama, yaitu adalah loading atau pembebanan struktur. Nah, di sini pembebanan yang saya gunakan adalah pembebanan awal, di mana pembebanan awal struktur itu tidak kita gunakan pada pembebanan perencanaan. Nah, sekali lagi, awas ya teman-teman ya, pembebanan ada dua ya, jenis pembebanan itu ada dua, pembebanan awal dan pembebanan perencanaan. Pada study case kali ini kita hanya menggunakan pembebanan awal. Kita tidak menggunakan pembebanan perencanaan. Karena apa? Karena kita juga tidak tahu. Kita menggunakan gording yang dimensi berapa, berat berapa. Nah, itu kita tidak tahu. Makanya kita di sini menggunakan pembebanan awal ya. Untuk beban penutup atap itu saya asumsikan 0,1 kN per meter persegi. Untuk beban purlin atau gording itu saya asumsikan 0,1 kN per meter persegi. Untuk beban rafter itu 0,15 kN per meter persegi. Beban baut dan pelengkap itu 0,1 kN per meter persegi. Dan beban servis ya itu sebesar 0,15 kN per meter persegi. Semua beban ini kita total hasilnya dead load sama dengan 0,6 kN per meter persegi. Itu masih searah sumbu miring. Nah, maksudnya itu bagaimana? Maksudnya beban itu masih searah rafter ini. Maksudnya beban itu tidak searah gravitasi ke bawah, tapi masih miring ke sini, ya. Seperti beban angin itu, dia masih miring ke sini, dia tidak searah gravitasi. Nah, bagaimana cara kita mengkonversinya menjadi beban searah gravitasi? Maka dead load sama dengan 0,6 kN per meter persegi dibagi dengan cos sudut. Nah, sudut milik kita kan 20 derajat. Maka 0,6 kN per meter persegi dibagi dengan cos 20 derajat. Cos 20 derajat ya, didapatkan hasil 0,64 kN per meter persegi. Nah, ini adalah dead load yang kita pakai. Oke, lalu ada live load ya. Live load sama dengan 0,96 kN per meter persegi. Ini dapat dari mana? Ini didapatkan dari SNI pembebanan nomor 1727 tahun 2013. Itu untuk atap berbubung sebesar 0,96 kN per meter persegi. Oke. Lalu kita mencari beban kombinasi atau beban ultimate ya. Dimana seperti biasa 1,2 dead load ditambah 1,6 live load ya. Sama dengan 1,2 dikali 0,64 dikali ini, lalu ditambah 1,6 dikali dengan 0,96 dikali dengan ini. Didapatkan hasil 2,304 kN per meter persegi. Di sini satuannya masih meter persegi ya, beban per meter persegi. Itu maksudnya dia masih beban luasan ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengkonversi beban itu membebani punggung rafter ini ya. Jadi beban per meter persegi itu adalah beban merata dan kita konversi ke beban lari yang membebani sepanjang rafter ini.
Itu caranya kita hanya mengalinya dengan jarak antar gable frame itu sendiri ya. Jadi W sama dengan beban kombinasi atau 2,304 kN per meter persegi dikali dengan L kecil atau jarak antar gable frame ya. 2,304 kN per meter persegi dikali dengan 6 meter ya. Didapatkan hasil 13,824 kN per meter lari. Nah, satuannya sudah berubah, maksudnya kilonewton per meter lari, dia sudah berada di atas permukaan rafter ya. Lalu kita menghitung W kali L kuadrat ya. Maka kita masukkan saja W-nya ini 13 ini ya. Maka kita masukkan 13,824 kN per meter lari dikali dengan lebar kuadrat, lebarnya adalah 20 meter ya. Maka dikali dengan 20 meter kuadrat, didapatkan hasil, kita bulatkan saja menjadi 5.530 kN meter. Oke. Kita sudah mendapatkan beban WL kuadrat ini ya. Dimana beban ini nanti sangat berperan sekali. Oke. Lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu grafik rasio. Untuk mencari grafik rasio, kita membutuhkan dua parameter saja untuk membaca angka atau nilai pada grafik ya. Yang pertama parameter L per H. L itu adalah lebar, H itu adalah height atau tinggi. Lebar kita kan 20 meter ya. Ini dia. Lebar kita 20 meter dan tinggi kita adalah 7 meter. Maka 20 meter dibagi dengan 7 meter sama dengan 2,85. Atau kita bisa membulatkannya saja menjadi 3 ya. Lalu parameter kedua adalah rise per lebar ya. Rise kita tadi adalah 3,64 meter. Lalu lebar kita adalah 20 meter. Maka rise sama dengan 3,64 meter dibagi dengan lebarnya 20 meter. Maka didapatkan hasil 0,182. Oke. Dari kedua parameter ini kita sudah bisa membaca grafik ya untuk menentukan nilainya ya. Yang pertama kita fokus pada preliminary design rafter ya. Oke, ini grafiknya teman-teman ya. Yang pertama ada rise per span, ini sama dengan rise per L. Nah, rise per L kita berapa? Rise per L kita adalah 0,182, maka di sini kita cari nilai 0,182-nya. Itu ada di sini, maka kita beri titik di sini. Ini adalah titik 0,182. Lalu kita cari L per H. L per H kita adalah 3 ya. Maka dari titik 0,182 ini kita tarik garis ke kanan hingga menyentuh kurva milik angka nomor 3 ya. Ini adalah kurvanya. Di sini langkah pertamanya adalah 0,182, kita tarik ke kanan hingga menyentuh kurva garis nomor 3. Maka kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai MPR kita ya. Ini adalah nilai MPR per WL kuadrat kita. Itu adalah 0,029 ya, karena di sini 0,03, maka kira-kira di sini 0,029. Oke. 0,029 adalah MPR per WL kuadrat milik kita. Oke. Nah, bagaimana kita kalau ingin mencari MPR saja, maka kita membalik rumus saja ya. Maka nilai ini kita kali dengan WL kuadrat. WL kuadrat kita adalah 5.000. Ini dia 5.530 kN meter. Maka nilai pada grafik ini kita kali dengan beban WL kuadrat tadi. Maka MPR sama dengan 0,029 dikali dengan ini WL kuadrat 5.530 kN meter. Didapatkan hasil 161 kN meter. Oke. Nah, dari nilai MPR ini kita bisa mencari nilai dari plastik modulus rafter ya. Plastik modulus rafter sama dengan MPR per FY ya. FY ini apa? FY itu adalah tegangan leleh baja, itu biasanya 240, maka kita masukkan formulanya saja. MPR-nya adalah 161 kN meter dikali dengan 1 juta, ini maksudnya supaya kN meter ini kita konversi menjadi Newton milimeter karena pembaginya satuannya MPa ya. Didapatkan hasil 671 cm3. Nah, ini adalah nilai dari plastik modulusnya ya, atau section modulusnya.
Nanti nilai ini kita cari pada tabel baja, kita cocokkan ya, mana profil yang nilainya hampir mendekati atau lebih besar daripada plastik modulus minimal ini. Oke. Lalu kita beralih ke kolom ya. Kolom sama saja cara mencarinya. Yang pertama, kita perhatikan rise per span atau rise per L milik kita. Rise per L kita adalah 0,182. Maka kita cari nilai 0,182. Itu ada di sini, 0,182. Lalu nilai L per H itu sama dengan 3. Maka kita cocokkan lagi, 3 ada di sini. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya sama seperti mencari rafter tadi. 0,182 itu ada di titik sini. Kita tarik ke kanan, kita tarik garis ke kanan hingga menyentuh kurva garis nomor 3, yaitu ini. Kita tarik hingga mentok ya, hingga full atau hingga menyentuh kurvanya, lalu kita tarik garis ke bawah. Nah, seperti ini. Didapatkan hasil MPL per WL kuadrat itu kira-kira ini adalah 0,058 ya. Ini adalah nilai 0,058. Oke. Ini 0,058 ini adalah MPL per WL kuadrat kita. Oke. Nah, bagaimana cara mencari MPL? Caranya sama, kita balik rumusnya ya. Nilai ini itu adalah 0,058 kita kali dengan WL kuadratnya, yaitu 5.530 kN/m. Maka didapatkan hasil 321 kN/m. Oke. Sama seperti pada rafter tadi, pada plastik modulus kolom ini formulanya juga sama, yaitu MPL dibagi dengan FY ya. MPL sama dengan 321 kN/m dikali dengan 1 juta, itu maksudnya konversi kN/m ke Newton mm. Lalu dibagi dengan 240, ini adalah tegangan leleh baja ya. 240 Newton mm persegi atau MPa ya. Didapatkan hasil 1338 cm3. Nah, ini adalah plastik modulus milik kolom. Oke. Lalu kita ke langkah yang nomor 3, yaitu pemilihan profil baja ya. Di sini sudah terrekapitulasi ya. Jadi kita tidak usah melihat-lihat ke atas ya. Ya, tetap saya jelaskan. Plastik modulus rafter itu 671 cm3 ini dari mana? Yaitu dari sini. Nah, ini ya. Lalu plastik modulus kolom itu 1338 cm3 ini dari mana? Tentu dari sini. Nah, di sini kita tinggal mencocokkannya saja ya. Di sini kita sudah bisa tahu profil baja apa yang cocok atau kita gunakan sebagai acuan awal perencanaan ya. Misalkan pada rafter kita menggunakan IWF 350 dikali 175 ya. 350 dikali 175 dikali 7 dikali 11, di mana ZX-nya sama dengan 775 cm3 ya. Itu bisa kita lihat di sini ya. Lihat ini. Ini adalah section index ya. Tadi adalah 350 dikali 175, oke. Dikali 7 dikali 11 ya. Benar ya. Dikali 7 dikali 11, oke. Dikali 7 dikali 11. Itu kita tarik ke sini. Nah, ini dia. Ini adalah section modulusnya. Modulus of section ZX ya. Itu 775 cm3 ya. Maka benar saja ZX sama dengan 775 cm3. Itu masih lebih besar daripada plastik modulus minimal rafter, yaitu 671 ini. Maka kontrol kita adalah oke ya. Jadi rafter awal kita dimensinya adalah rafter awal kita menggunakan profil IWF 350 kali 175 kali 7 kali 11. Lalu untuk kolom, nah kolom dia menggunakan H-beam 350 kali 13 kali 13, di mana ZX-nya sama dengan 1670 cm3. Kita lihat pada tabel profil baja, H-beam ini dia 350 kali 350 kali 13 dikali 13, itu di mana ZX-nya atau modulus of section arah X ya, itu sebesar 1670 ya.
di mana ZX sama dengan 1670 cm3 ini masih lebih besar daripada plastik modulus kolom minimal, yaitu 1338 cm3 ini. Maka di sini keterangannya adalah oke dan memenuhi syarat. Ya. Di sini kita sudah memiliki dimensi atau profil baja rafter dan profil baja kolom ya. Mari kita cocokkan pada gambar awal tadi. Di sini rafter kita menggunakan IWF 350175. Kita lihat pada gambar kita. Ya, ini dia. IWF kita menggunakan balok IWF 300 kali 150, maka kurang besar ya teman-teman ya. Maka kita bisa mengganti profilnya menjadi 300 kali 175. Dan untuk kolomnya kita tadi menggunakan H-beam 350 kali 350. Sedangkan di sini dia menggunakan IWF 350 dikali 175 ya. Ini juga kurang sesuai ya, maka kita sesuaikan sendiri nanti. Dan untuk hounds-nya ini terlalu kecil ya, maka kita panjangkan lagi menjadi 2 meter ya. Lalu kita pasang hounds. Di sini 2 meter, di tengah pun juga 2 meter di sini. Di sini pun juga 2 meter teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ada ketidaksesuaian antara dimensi awal gambar dengan preliminary desain kita. Nah, pertanyaannya, apakah profil preliminary ini selalu aman? Belum tentu ya teman-teman ya. Yang langkah awal kita lakukan adalah melakukan analisa struktur lanjut ya. Melakukan analisa struktur lebih lanjut mengenai struktur ini ya, dengan dimensi yang sudah ada ini. Nah, kalau saya disajikan kasus seperti ini, saya akan memilih profil baja yang mendekati dengan preliminary design ini. Saya akan memilih yang mendekati saja ya teman-teman ya. Karena banyak faktor ya. Ada pertanyaan lagi, jika saya mendesain profil baja yang dimensinya lebih kecil daripada preliminary design, apakah profil baja itu tidak kuat menahan beban atau mengalami keruntuhan? Nah, itu juga belum tentu juga teman-teman ya. Karena apa? Karena pada konstruksi baja itu banyak perkuatannya. Salah satunya adalah stiffener, bracing, dan lain-lain ya. Itu masih banyak lagi ya. Dan kita harus bisa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ya. Itu saja teman-teman ya untuk materi kali ini. Dan di sini saya juga mempunyai dimensi rafter baja konvensional ya. Itu milik Yahya dan Hendry TA tahun 1996. Ini dia. Ini adalah dimensi rafter baja konvensional yang disarankan Yahya dan Hendry ya. Nah, ini dia. Dari dimensi ini muncul pertanyaan lagi ya. Saya kemarin membangun bangunan pabrik dengan bentang 16 meter. Namun dimensinya tidak menggunakan dimensi seperti ini, tapi dimensinya lebih kecil dari dimensi ini. Nyatanya masih berdiri. Nah, itu saya banyak menemuinya di lapangan ya teman-teman ya. Ya itu tadi, saya juga berpikir apakah perhitungan struktur itu tidak sinkron dengan lapangan. Ternyata jawabannya adalah terletak pada perkuatan yang ada pada struktur itu ya. Perkuatan yang dikandung sama struktur itu ya. Misalkan struktur stiffenernya dipasang rapat atau terdapat bracing atau pemasangan gordingnya itu ada di tengah ini. Nah, pemasangan gording ada di tengah profil ini itu bisa menjadi pengaku lateral ya teman-teman ya. Itu. Baik, itu saja ya untuk materi pertemuan kali ini ya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik ya. Saya tutup terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.